Berikut merupakan Candi Brahu. Candi Brahu merupakan candi peninggalan Buddha yang diperkirakan berusia lebih tua dibandingkan Kerajaan Majapahit. Seperti yang kita tahu bahwa Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang dulunya pernah berjaya dan bahkan luas wilayahnya mencakup Singapura, Malaysia, sebagian Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Candi Brahu sendiri terletak di Trowulan, di mana dipercaya sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit pada masa lalu, tepatnya di Rusun Bejijong, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Namun, keberadaan candi ini diperkirakan sudah ada sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Sejarah Candi Brahu berbeda dengan candi kerajaan-kerajaan di Jawa Timur lainnya seperti sejarah Candi Kidal di Malang, Candi Jago, Candi Tikus yang dibangun sebagai makam bagi para raja-raja terdahulu. Candi Brahu digunakan hanya sebagai tempat untuk sembahyang. Candi Brahu merupakan salah satu candi yang diperkirakan dibangun sebelum pemerintahan Kerajaan Majapahit yang berada dalam lingkungan situs Trowulan. Candi Brahu sudah ada ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk, dan bahkan candi ini sudah ada ketika masa pemerintahan Raja Brawijaya I. Oleh sebab itu, sejarah Candi Brahu diperkirakan candi yang pertama kali dibangun di situs sejarah di Trowulan. Candi ini didirikan oleh Empu Sendok, di mana Empu Sendok merupakan seorang raja dari Kerajaan Mataram kuno, dan diperkirakan Candi Brahu merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Hal ini disimpulkan dari sebuah prasasti yang ditemukan 45 meter di sebelah barat dari Candi Brahu, di mana dalam prasasti Tembaga Alasantan di situ disebutkan kata Warahu atau Wanaru yang merupakan bangunan suci yang digunakan dalam acara keagamaan. Dari kata Wanaru tersebut kemudian dikaitkan dengan kata Brahu. Prasasti tersebut berangkat tahun 861 Saka atau 9 September 939 Masehi, di mana dalam prasasti tersebut juga disebutkan bahwa pembuatan Candi Brahu atas perintah Raja Empu Sendok dari Karuhuripan. Dilihat dari penemuan prasasti yang berangka tahun 939 Masehi, sejarah Candi Brahu memiliki usia yang lebih tua daripada Kerajaan Majapahit sendiri. Sedangkan pada masa sejarah Kerajaan Majapahit, Candi Brahu dianggap sebagai bangunan suci yang dipergunakan untuk tempat persembahyangan dan tempat berdoa. Hal ini didasarkan pada penemuan beberapa benda yang biasanya digunakan dalam upacara-upacara keagamaan yang terbuat dari logam. Dilihat dari struktur bangunannya, sejarah Candi Brahu merupakan candi kerajaan Buddha, di mana candi ini memiliki stupa yang merupakan ciri khas dari candi agama Buddha. Hal ini juga sangat berseberangan dengan peninggalan Kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan Hindu di Indonesia. Dari segi bentuknya juga, Candi Brahu cukup berbeda dengan candi-candi yang berada di Trowulan, di mana hampir semua candi di Trowulan dibangun ketika masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Menurut masyarakat sekitar Candi Brahu mengatakan bahwa pada zaman dahulu candi ini digunakan sebagai tempat untuk membakar jenazah Raja-Raja Majapahit dari Raja Brawijaya I hingga Raja Brawijaya IV. Namun, dari situ tidak ditemukannya bekas abu sisa pembakaran dari jenazah-jenazah tersebut. Tidak jauh dari Candi Brahu terdapat Candi Gentong, Candi Gedong, dan Candi Tengah. Candi Gentong terletak sekitar 360 meter dari Candi Brahu, sedangkan Candi Gedong dan Candi Tengah sudah tidak tersisa lagi.
Candi Brahu memiliki struktur dasar adalah kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Ukuran awal Candi Brahu sekitar 17 kali 17 meter, kemudian diperlebar di bagian kaki candinya. Candi ini juga memiliki relief yang menggambarkan sinkretisme antara agama Hindu dan agama Buddha. Namun, pada dasarnya Candi Brahu memiliki struktur utama yang hampir sama dengan candi-candi yang berada di Jawa Timur, di mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki bentuk bangunan candi yang ramping, atapnya terdiri dari perpaduan dari tingkatan, puncak atap berbentuk kubus, pintu dan relung pada candi terukir kalah hanya pada bagian atasnya saja, dan tidak ditemukannya makara. Relief tidak terlalu timbul dengan penggambaran tokoh-tokohnya menyerupai wayang kulit. Terletak di belakang halaman, kebanyakan menghadap ke barat dan sebagian besar menggunakan batu bata merah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya batu andesit yang digunakan untuk membangun candi seperti candi-candi di Jawa Tengah.